Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya sekali lagi kita memuja dan memuji Allah. Memang Allah pantas untuk mendapatkan pujian tersebut. Memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kita kepada Allah adalah alhamd. Ya, alhamd. Pujian yang disertai dengan rasa cinta dan rasa penghambaan diri kita kepada Allah. Alhamdu, bukan al-madhu. Karena kalau al-madh itu artinya pujian juga. Namun pujian di sini bukan disertai dengan rasa hormat, rasa cinta, dan rasa penghambaan. Oleh karenanya Al-Fatihah kita dibuka dengan alhamdulillah. Alhamd. Pujian yang disertai dengan penghambaan dan pengagungan kepada Allah. Ya, bukan al-madh. Kemudian tak lupa juga ya ahibba, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasannya Allah telah menetapkan bahwa pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Ayolah ahibba, insyaallah pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Yang sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang kisah Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Ayolah hibba, hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini berkaitan dengan masalah niat. Sehingga kami beri judul kajian malam ini dengan urgensi niat. Ya, bagaimana pentingnya kita mempelajari, mengetahui tentang niat kita dalam masalah ibadah. Ayolah hibba, qala Imam An-Nawawi rahimahullah, innamal a'malu binniyat. Hadis tentang sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. An Umar radhiyallahu an, atau dalam kitab yang lain An Amiril Mu'minin Abi Hafs, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada yang namanya niat-niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niati. Seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena sekelumit atau segelintir kecil dari urusan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau dikarenakan
seorang wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niati. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya itu ya sebatas apa yang ia niati saja, apa yang ia tuju saja. Ya. Hadis ini ayyuhal ahibba rawahu al-Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis, al-Imam Bukhari dan Imam al-Muslim. Ayyuhal ahibba, a'izza azani Allah wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan hadis ini, ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, hadis ini datang melalui jalur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sekilas tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab ini seorang sahabat yang sangat cerdas. Yang dikatakan dan diriwayatkan bahwa banyak sekali pendapat-pendapat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang Allah langsung setujui pendapat beliau, ide beliau, usulan beliau, Allah setujui langsung dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang para sahabat lain melihat bahwa ini bagaimana pemahaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an terhadap agama itu sangat mendalam. Kita ambil satu contoh di sini, hadis yang berkaitan atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan maqam Ibrahim. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saja maqam Ibrahim ini kita ambil bagian darinya tempat untuk salat. Ya. Setelah tawaf gitu ya. Setelah itu kemudian ke maqam Ibrahim salat sunnah 2 rakaat. Umar bin Khattab mengusulkan hari ini. Sepertinya baik ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyetujui pendapat tersebut. Karena yang namanya agama itu, ibadah itu, tauqifi. Sifatnya datang perintahnya dari Allah. Kalau tidak ada perintahnya berarti haram. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak langsung menyetujuinya. Namun ternyata ayolah hibba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari singgasananya arsy-Nya Allah, dari langit yang ketujuh sana, menyetujui pendapat ya Umar bin Khattab, sehingga turunlah ayat apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Diperintahkan untuk mengambil maqam Ibrahim sebagai tempat salat, sehingga adalah sunnah ketika setelah tawaf salat sunnah di dekat maqam Ibrahim. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain tentang masalah khamr. Ya, masalah khamr juga usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat bahwa khamr ini sangat berbahaya, merusak akhlak kaum muslimin, sehingga diusulkanlah ya Rasulullah, bagaimana kalau khamr ini kita larang? Kemudian turunlah ayat yang pertama tentang masalah khamr. Ya. Dilarang untuk minum khamar ketika mendekati waktu salat. Kemudian masih dilihat oleh Umar bin Khattab bahwa buruknya khamar ini masih ada. Sebagian dari kaum muslimin ya masih perangannya bertambah buruk dengan khamar ini, sehingga akhirnya turunlah ayat tentang mengharaman khamar. Kemudian juga ada tentang masalah hijab ya, dan banyak ayat-ayat yang lain yang disebutkan dalam riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang itu usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Allah setujui. Ada yang mengatakan 19 ayat, ada yang mengatakan 20, dan ada yang mengatakan lebih dari 20. Hal ini menunjukkan bagaimana cerdasnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan pahamnya beliau terhadap agama Islam. Kemudian faedah yang kedua adalah hibba. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keduanya ini ayolah hibba, mereka bukan orang Saudi. Ya, mereka bukan orang Saudi. Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau
adalah orang yang lahir di Bukhara, yakni Uzbekistan. Ya, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, di atasnya Rusia. Bukan dari Saudi Arabia. Begitu pula Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau lahir di Iran, An-Naisabur, di Iran, yang bukan orang Saudi. Sehingga ayolah hibba, ini menjadi contoh bagi kita bahwa membela agama itu bukan hanya sekedar urusan orang Saudi saja. Kita belajar agama untuk membela agama Allah karena kita seorang Muslim. Jangan sampai kita merendahkan diri kita. Kita mengatakan, oh kita nggak mungkin jadi ulama besar. Kita kan makan orang Indonesia. Bukan orang Saudi kita mah. Nggak bisa bahasa Arab katanya. Ya. Lihat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dikatakan, Fis sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Yang kedua kitabnya, kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, itu dinyatakan, disepakati oleh para ulama bahwa dua kitab tersebut adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan mereka berdua bukanlah orang Saudi yang bukan berbahasa Arab lisan mereka. Namun mereka belajar bahasa Arab, belajar agama. Sehingga karya-karya mereka berbahasa Arab. Mereka membela agama Allah karena mereka seorang Muslim. Oleh karena ini cambuk bagi kita bahwa kalau kita mengaku bahwa diri kita seorang Muslim, maka kita pun dituntut untuk memiliki andil membela agama Islam ini. Banyak cara, dengan belajar di majelis ta'lim, walillahilhamd, kemudian menyampaikannya kepada halayak umum. Dan yang namanya dakwah itu bukan hanya sekedar di mimbar, di meja, tidak. Dakwah itu dimanapun antum berada, antum bisa berdakwah. Sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap. Antum merasa bahwa diri antum masih kotor. Antum merasa bahwa diri antum masih banyak kekurangan. Tayyib, benahi kekurangan tersebut. Perbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Namun jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Walaupun antum merasa bahwa diri antum memiliki kekurangan di dalamnya. Karena Allah tidak menuntut hamba-hambanya sempurna. Tapi Allah menuntut hamba-hambanya untuk senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan. Ayolah hibba, berkaitan dengan hadis ini pula, ya. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, saking pentingnya hadis ini, itu sampai beliau mengatakan bahwa hadis ini masuk ke dalam 70 bab tentang fikih. Hadis ini masuk pembahasannya ke dalam 70 bab yang berkaitan dengan fikih. Mengapa demikian? Karena yang namanya niat itu adalah asas dari ibadah kita. Dan urusan fikih itu urusan ibadah. Sehingga bab-bab dalam fikih yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di sini, ada 70 bab dalam fikih, semuanya masuk perkara tentang masalah hadis ini. Mantap ya. Antum belajar satu hadis seperti belajar 70 bab fikih. Masyaallah. Ini hadis ini sangatlah penting. Kemudian ayolah hibba, sebagian dari para ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga agama. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa para ulama berpendapat hadis ini adalah setengahnya seluruh ibadah. Hadis ini mencakup setengahnya seluruh urusan ibadah. Dan setengah urusan ibadah lagi berada dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengapa demikian ayolah hibba? Karena ibadah itu memiliki dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah, al-ikhlas itu ini hadisnya. Berkaitan dengan ikhlas tentang innamal a'malu bin niat. Kemudian yang setengahnya lagi tentang mutaba'ah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
Ya, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini sangatlah urgent. Hadis ini ayolah hibba ditulis oleh Al-Imam Bukhari dalam pembukaan kitab sahih beliau. Adapun Al-Imam Muslim menulis hadis ini berada di akhir kitab tentang jihad. Ya, tentang jihad. Ayolah hibba hafizakumullah taala. Hadis ini berstatus hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad itu asing atau cuman satu jalur saja. Hadis ini berawal diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dari Umar bin Khattab tidaklah meriwayatkan kecuali hanya Alqamah. Dari Alqamah diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ibrahim. Kemudian dari Muhammad ibn Ibrahim diriwayatkan oleh Yahya ibn Sa'id. Lalu kemudian dari Yahya ibn Sa'id barulah di situ banyak yang meriwayatkan hadis ini. Kurang lebih kata para ulama ada sekitar 200 orang yang meriwayatkan hadis ini, dan kebanyakan dari mereka adalah para imam, para ulama kibar yang meriwayatkan tentang hadis ini. Sehingga hadis ini asing di awal namun masyhur di akhirnya. Dan bisa kita lihat juga bahwa di hari ini hampir semua manusia, semua kaum muslimin kenal dan tahu tentang hadis innamal a'malu binniyat ini. Kemudian ayolah hibba, a'izza'an azanillahu wa iyyakum jami'an, kita mulai masuk ke dalam makna hadis. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'mal, sesungguhnya amalan-amalan itu. Al-a'mal, Nabi menyebutkan dengan kata jamak atau plural. Apa saja sih yang masuk dalam kategori amal itu? Yang pertama ayolah hibba, yang masuk dalam kategori al-a'mal atau amalan-amalan itu adalah al-aqwal, perkataan-perkataan kita. Ya, ini yang pertama. Yang masuk dalam kategori amal itu adalah perkataan-perkataan kita. Kemudian yang kedua adalah al-af'al, perbuatan-perbuatan kita. Ini masuk dalam amalan-amalan. Dan yang ketiga ayolah hibba adalah al-afkar, pikiran-pikiran kita, niat-niat kita. Ini masuk dalam kategori amalan. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang bahwa pikiran kita itu termasuk di dalam amalan adalah tentang kisah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Kisah tentang Al-Walid ibn Al-Mughirah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Al-Walid ibn Al-Mughirah itu berusaha berfikir untuk mencela Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir kemudian menentukan tentang bagaimana buruknya Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar. Maka sungguh celaka Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Bagaimana mungkin dia mampu merenungkan Al-Quran kemudian memutuskan bahwa Al-Quran itu buruk. Thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Ya, dia berusaha meneliti, berfikir dengan berfikiran keras. Kemudian akhirnya dia menetapkan, faqala in hadza illa sihru yuthar. Akhirnya dia bilang apa? Bahwa Al-Quran itu tidaklah melainkan kecuali hanyalah sihir yang dipelajari oleh Nabi kita dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu hanyalah perkataan manusia saja, kata Al-Walid bin Mughirah. Sa'uslihi saqar. Allah bilang apa? Allah akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Lihatlah ya hibba, disebabkan fikiran dia, usaha dia berfikir, ya, itu saja menyebabkan dia masuk ke dalam neraka sakarnya Allah. Maka para ulama menjelaskan bahwa fikiran termasuk amalan. Sehingga seseorang itu jangan pernah menyia-nyiakan waktunya, mulai sekedar amalan kecil saja dari bagaimana dia berfikir. Gunakanlah fikirannya untuk kebaikan. Bagaimana dia bisa mengupgrade diri untuk bisa jadi lebih saleh. Bagaimana kemajuan dakwah. Bagaimana dia mampu menyantuni anak yatim. Bisa mengayomi para janda. Baik janda tua maupun janda muda, ya. Ini manfaatkan
pemikiran antum untuk kebaikan, maka itu akan dicatat sebagai kebaikan pula. Jangan sampai antum mensia-siakan waktu antum untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Sekedar berpikir saja bisa mendapatkan pahala kalau antum niatkan kebaikan dan untuk kebaikan. Antum pusing ya. Bapak-bapak di sini berpikir bagaimana untuk bisa menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarganya adalah suatu ibadah. Dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa menafkahi keluarganya. Kalau orang zaman dulu itu ya, sambil megang koran, sambil ngopi, dia pegang pulpen itu ditandain sama dia tuh. Lowongan pekerjaan, dia cari pekerjaan. Ya. Atau apa, yellow page. Masih tahu yellow page? Ya, buku kuning tuh ya. Dia telepon instansi perusahaan-perusahaan untuk cari kerja. Jangan antum kira perbuatan yang antum lakukan itu sia-sia. Itu mampu membuahkan pahala kalau antum niatkan ikhlas karena Allah dan tujuannya untuk kebaikan, untuk menafkahi keluarga antum agar bisa bersedekah. Pikiran-pikiran antum mampu membawa antum ke dalam surganya Allah. Lalu bagaimana dengan perkataan kita? Ya. Kita membaca Al-Quran, kita berkata yang baik, kita menyampaikan dakwah. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Perkataan kita dicatat sebagai amal saleh. Perbuatan kita, ya, hal yang kecil saja. Masalah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu bisa dihitung sebagai sedekah. Ya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah. Kalau niatnya karena yang lain, beda. Oleh karenanya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian itu meremehkan suatu amal yang mungkin kelihatannya kecil. Walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu bihi hasanah wahidah. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, meskipun ternyata dia tidak mampu melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah catatkan satu kebaikan untuknya. Ini amalan-amalan yang kecil, yang ringan, namun bisa menjadi pahala bagi kita kalau kita ikhlas karena Allah. Ayolah hibba. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan di sini an-niyat. An-niyat jama'. Butuh yang namanya niat-niat. Amalan-amalan itu butuh yang namanya niat-niat. Ada dua pemahaman berkaitan mengapa disebutkan di sini an-niyat. Yang pertama ayolah hibba, yang namanya amalan itu memiliki banyak niatan. Artinya seseorang bisa melakukan suatu ibadah, suatu amalan, bisa ikhlas karena Allah, bisa juga tidak ikhlas karena Allah, baik karena dunia ataupun karena pujian. Sehingga disebutkan di sini an-niyat. Ada orang bangun masjid, niatnya supaya tenar sehingga masjid dikasih nama dia Masjid Fulan. Ada orang dakwah supaya dibilang alim, supaya dipandang oleh masyarakat. Ini amalan, ada yang mereka ikhlas, ada yang mereka tidak ikhlas. Sehingga disebutkan bahwa yang namanya amalan itu memiliki banyak niatan-niatan. Orang tersenyum, ada yang niatnya ikhlas karena Allah. Ada juga yang cuma ingin tebar pesona. Ada yang ingin melemparkan rasa kasmarannya. Banyak niatan-niatan dalam suatu amalan. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyat. Amalan itu memiliki banyak niat. Kemudian ayolah hibba, penafsiran yang kedua juga, bisa dikatakan bahwa an-niyat, amalan-amalan itu, satu amalan saja membutuhkan banyak niat. Maksudnya apa? Kita mungkin di awal bisa ikhlas, namun bisa jadi ketika di tengah-tengah muncul rasa riya, muncul rasa sum'ah, muncul rasa tidak ikhlas, sehingga kita butuh yang namanya niat lagi untuk mengikhlaskan ibadah tersebut. Sehingga sebagian ada para ulama juga yang mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan satu hadis itu membutuhkan banyak yang namanya niat. Bisa jadi di awal hadis dia menyampaikan hadis tersebut niatnya ikhlas karena Allah.
Namun mulai sampai pertengahan hadis, dia mulai merasa sombong, merasa bangga. Sehingga dia butuh niat ikhlas lagi, butuh. Nah itulah si ibadah kita. Butuh yang namanya evaluasi. Terus menerus kita perhatikan, benar nggak kita ikhlas? Karena yang namanya syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ini dua makna kenapa disebutkan an-niyat, butuh banyak niat. Bisa jadi amalannya itu dengan niatan yang berbeda-beda, bisa jadi amalan itu butuh kepada niat ikhlas yang perlu diulang berkali-kali. Tapi bukan juga seperti orang-orang yang was-was ya, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi Allah, nggak jadi. Allah. Ini banyak kayak gini. Kita temukan di masyarakat luas yang ini. Nah ini tidak, bukan yang seperti ini. Kalau dia sudah ikhlas karena Allah, bismillah, Allahu Akbar. Masalah nanti dia sombong segala macam, niat lagi bismillah, saya ikhlas. Saya harus ikhlas karena Allah. Dan nanti akan ada pembahasan tentang masalah amalan yang tercampur dengan riya. Kemudian ayolah hibba, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ayolah hibba, kita tahu bagaimana kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang ketika dia melakukan amal saleh, namun ternyata niatnya bukan karena Allah, maka tidaklah yang ia dapatkan kecuali kebinasaan. Bagaimana kita pernah mendengar hadis berkaitan dengan 3 golongan orang yang akan pertama kali masuk neraka di hari penghakiman kelak. Allah Subhanahu wa taala memanggil, yang pertama adalah mereka orang yang berjihad. Ya, mereka berjihad, mati di dalam peperangan. Sehingga Allah tampakkan segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan ke dunia ketika ia di dunia, dan orang tersebut pun mengakui bahwa ia telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian Allah tanya, apa yang kau gunakan untuk apa? Kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk apa engkau gunakan? Ia mengatakan bahwa aku gunakan kenikmatan tersebut untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Namun Allah bilang apa? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah. Hancurnya hati dia, ya, dikatakan bohong oleh sang penciptanya. Karena apa? Allah bilang, tidaklah engkau melakukan jihad ini melainkan agar engkau dikatakan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pendekar, seorang pemberani. Tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya apa? Allah perintahkan ia untuk diseret ke dalam neraka di atas wajahnya. Allahu Akbar. Yang kedua, golongan yang kedua, orang-orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Dia bilang kata itu karena Allah, namun Allah tahu itu bohong, itu dusta. Tidaklah dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kecuali agar dikatakan sebagai seorang alim, agar dipandang oleh masyarakat. Akhirnya Allah katakan engkau dusta. Akhirnya orang ini juga diseret ke neraka di atas wajahnya. Dan yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan bersedekah, yang dia katakan katanya untuk di jalan Allah, sedekahnya ikhlas karena Allah, namun Allah tahu dia bersedekah tidak ikhlas agar dikatakan dermawan, dikatakan baik hati. Akhirnya sama, Allah lempar juga dia ke dalam nerakanya Allah. Sebaliknya kita juga tahu kisah seorang pembunuh 100 nyawa. Bagaimana ia sudah berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Dan ia wafat sebelum ia sampai ke tempat hijrahnya dia. Seorang yang telah membunuh 99 nyawa, ingin bertaubat kepada Allah, bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dia bertanya, apakah ada taubat bagi saya? Rahib mengatakan, tidak ada taubat bagi kamu. Membunuh 1 nyawa saja seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia. Bagaimana dengan 99 nyawa? Akhirnya dia kesal, dibunuh lagi rahib itu. Genap sampai 100 nyawa, pas. Dia masih ingin bertaubat kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah akan menerima taubatnya. Dia cari orang alim. Kata orang alim, masih ada taubat bagimu. Namun engkau pindahlah ke negeri yang baik. Dia melakukan perjalanan untuk pindah ke negeri yang baik tersebut. Dia belum melakukan amal saleh apapun, dalam hadis disebutkan seperti itu. Namun ia wafat di perjalanan. Namun Allah tahu niat dia tulus, niat dia baik.
Niat dia ikhlas karena Allah. Sehingga ketika dua malaikat, yang satu ingin membawanya ke surga dan yang satu ingin membawanya ke neraka, berselisih. Sehingga datanglah malaikat yang ketiga menengahi, ukur saja jaraknya antara kampung yang buruk dengan kampung yang baik. Dia lebih dekat kemana? Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sebenarnya dia itu berada dekat dengan kampung yang buruk. Baru saja dia itu memulai safarnya untuk menuju negeri yang baik. Namun Allah menginginkan dia masuk ke dalam surganya Allah, sehingga Allah geser bumi, sehingga ia menjadi lebih dekat kepada negeri yang baik. Belum melaksanakan amal saleh apapun ayol hibba. Belum selesai dia melakukan hijrah. Belum dia melakukan apapun, baru niat yang baik untuk melakukan amal saleh, ingin bertaubat kepada Allah. Namun dengan niatnya tersebut Allah masukkan di dalam surganya Allah. Oleh karena para ulama menyebutkan, kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, betapa banyak amalan-amalan yang kecil namun menjadi besar pahalanya, menjadi agung di sisi Allah dikarenakan niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, dan betapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil disebabkan niatnya yang salah. Akhi, jihad di jalan Allah itu mengorbankan harta dan nyawa, bukan perkara yang remeh. Namun ketika dia salah niat, neraka tempat kembalinya. Menuntut ilmu syar'i mengorbankan waktu, tenaga, harta, mendakwahkannya bukan perkara yang remeh. Namun salah niat, hancur menjadi amalan yang remeh di sisi Allah. Haba'an manthura, seperti debu yang bertebaran. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah ketika amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah. Maka ini perlu diperhatikan ayuhal ahibba. Kemudian ayuhal ahibba, Nabi Muhammad SAW mengambil contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hijrah ini adalah amal yang mulia ayuhal ahibba, yang Nabi Muhammad SAW sangat, yang syariatnya itu ada sampai saat ini. Hijrah ini bahkan disebutkan dalam Al-Quran, hijrah itu urutannya walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Disebutkan sebelum kata jihad, menunjukkan bagaimana agungnya amalan hijrah ini. Nabi mengambil suatu contoh amalan yang sangat agung, amalan hijrah. Kalau dia beramal saleh untuk Allah dan Rasulnya, maka amal saleh tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun karena dunia atau urusan wanita, maka amalan tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan saja. Sudah adzan? Mau adzan dulu? Baik, adzan dulu silakan. Setelah
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'd. Ayolah ahibba, kita coba ringkas ya untuk sisa dari pembahasan tentang hadis ini. Ayolah ahibba. Ya, ini Anda tulis. Sebenarnya jangan antum baca tulisan Anda, karena antum nggak bisa bacanya. Kecuali antum foto, antum bawa ke apotik baru bisa kebaca ya. Tapi di sini Anda sedikit gariskan saja supaya lebih mudah untuk pola fikirnya, supaya apa istilahnya? Kerangka fikir. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hijrah itu terbagi menjadi dua. Ya, setelah bagi dua, hijrah itu bagi dua. Secara bahasa, hijrah itu bermakna at-tark, meninggalkan. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi hijrah itu menjadi dua. Yang pertama adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Dan jenis hijrah yang kedua adalah meninggalkan suatu amalan menuju amalan yang lain. Ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dan yang hijrah yang kedua adalah meninggalkan suatu amalan ke amalan yang lain. Jenis yang pertama itu dibagi menjadi dua. Ya, terjadi dua kondisi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah hibba, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain itu pindah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Pindah dari negeri yang aman menuju negeri dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman. Hal ini terjadi ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain hijrah dari negeri Makkah ke negeri Habasyah. Yang ini terjadi sebanyak 2 kali. Negeri Habasyah bukan negeri kaum muslimin tatkala itu, tapi negeri Nasrani. Namun di sana aman, tidak seperti di Mekah. Bagaimana kaum muslimin ditindas habis-habisan oleh kaum Quraisy, kaum kufar, dikarenakan mereka mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Sampai Habasyah mereka tenang, beribadah, menyembah Allah, bebas di negeri itu. Meskipun negeri itu negeri Nasrani, tapi di sana aman untuk bisa menyembah Allah secara bebas. Tiba-tiba datang kabar, ya, ada makar, katanya orang-orang kafir Quraisy sudah tidak jahat lagi. Sehingga pulanglah mereka. Ternyata sampai Makkah ditipu, jebakan buat mereka. Kaum kafir Quraisy masih menyiksa kaum muslimin. Akhirnya mereka hijrah lagi ke Habasyah. Kemudian yang kedua, dari jenis yang pertama ini adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Inilah hijrah yang dari Makkah ke Madinah. Ya. Negeri yang kufur Makkah, pindah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menuju negeri Islam Madinah. Ayolah ahibba, syariat ini masih ada sampai detik ini. Bagaimana seseorang yang ketika mendapatkan suatu tempat yang dia tidak aman menyembah Allah di sana, maka diperintahkan untuk bisa pindah hijrah, mencari tempat yang dia bisa nyaman dan tentram menjalankan sunnah, ya, beribadah kepada Allah. Ini diperintahkan. Kemudian dari negeri kafir juga yang tidak mungkin bisa menjalankan ibadah di sana, maka diperintahkan untuk berhijrah. Bahkan orang-orang yang tidak berhijrah dari tempat yang dia tidak bisa beribadah di situ, Allah cela mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian. Bumi Allah ini luas, hijrah. Pindah. Seseorang yang di kantornya, ya, harus terkukung dalam suatu kemaksiatan, dalam keharaman, kerja di bank, mau nggak mau akan menyaksikan riba, yang akhirnya kena laknat Allah, menjadi notaris yang akhirnya mencatat riba, ya, atau hal-hal lainnya, pindah. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, rahmat Allah itu luas, antum bisa cari yang lain. Syariat ini ada sampai saat ini. Bagaimana dahulu kaum muslimin di Uni Soviet yang mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tahu ada Al-Quran di rumahnya, kalau ketahuan itu di penjara. Mereka mau menghafal Quran itu di dalam gua-gua. Bahkan disampaikan bahwa dikisahkan yang tahu tempat-tempat gua mereka menghafal Al-Quran itu adalah yang tua-tua. Sedangkan anak-anak kecil kalau mereka mau menghafal Al-Quran,
mata mereka ditutup dengan kain, kemudian dituntun untuk tahu masuk ke dalam gua. Kenapa mata mereka ditutup? Karena mereka khawatir kalau sampai nanti orang-orang Soviet tahu mereka menghafal Al-Quran di mana, anak kecil itu ditangkap, diinterogasi, disiksa, tidak mampu untuk menahan siksaan tersebut, akhirnya dibocorkan. Ya, tempat di mana mereka menghafal Al-Quran. Ini kisah ini nyata, ada. Bisa dicari bagaimana kisah-kisah para penghafal Al-Quran yang dulu di Soviet. Sehingga yang tahu tempat-tempat menghafal itu, goa-goa tersebut adalah orang-orang yang telah tua, yang mereka yakin mampu untuk menahan siksaan. Kalau misalnya seandainya mereka tertangkap, mereka tidak akan mau membocorkan tempat mereka menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Di negeri kita alhamdulillah mudah menghafal Al-Quran. Fasilitas begitu banyak di masjid, banyak Al-Quran. Tidak ada yang tidak ditodong senjata untuk menghafal Al-Quran. Akan makin kemudahan-kemudahan. Ya. Kemudian ayolah hibba, jenis yang kedua tadi adalah meninggalkan amalan yang buruk menuju amalan yang baik. Ini hijrah juga. Inilah yang sebagaimana banyak dikatakan oleh teman-teman sekarang. Alhamdulillah anak sekarang sudah hijrah. Ya. Yang tadinya makan riba, sudah berhenti makan riba. Yang tadinya ahlul maksiat, pemabuk, sudah tidak mabuk lagi. Yang tadinya penjudi, sudah taubat. Dari amalan yang buruk, hijrah dia menjadi amalan yang baik. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Muslim man salim al-Muslim min lisanihi wa yadih. Seorang Muslim itu adalah mereka yang selamat kaum muslimin yang lainnya dari lisan dan tangannya. Wal muhajir man hajara manahallahu an. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang pindah dari apa-apa yang telah Allah larang. Ya, dari amalan yang buruk, amalan maksiat, dia pindah menjadi amalan yang baik. Ayolah hibba, berkaitan dengan hijrah yang ada dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW membagi menjadi dua, hijrah yang ikhlas dengan hijrah yang tidak ikhlas. Yang ikhlas adalah untuk Allah dan Rasulnya, yang tidak ikhlas adalah untuk dunia dan untuk wanita tadi ya. Dunia disebut dunu, asal katanya adalah dunu dengan makna qarib, dekat. Dunia itu hanya sementara, yang dikatakan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Nanti kalau di akhirat itu, satu harinya sama seperti 1000 tahun di dunia. Yang kalau kita konversi saja, kalau ada orang yang berumur 83 tahun, ya, maka di akhirat hanya sekitar 2 jam saja. Singkat, dunia itu sebentar, pendek, dekat. Sehingga disebutlah dunia dari asal kata dunu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus wanita setelah kata dunia. Ayolah hibba, wanita itu masuk dalam kategori dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini secara khusus wanita. Awimra'atin yankihuha. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kepada Allah kalian dari dunia, takutlah kalian dari dunia, dan bertakwalah kepada Allah kalian dari wanita. Bagaimana menunjukkan dahsyatnya fitnah wanita? Hampir sebanding dengan fitnah dunia dan seisinya. Oleh karenanya ayolah hibba, Nabi mengatakan al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Wa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita sudah keluar dari rumah, sudah. Syaitan mengintai. Untuk apa? Agar dihiasi wanita itu. Oleh karenanya ayuhal akhwat, ayuhal ummahat, jangan jadikan diri kalian sebagai alat yang dipergunakan syaitan untuk menipu manusia. Dan para laki-laki jangan sampai tertipu. Ya, dan kalian juga para lelaki jangan jadikan wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, saudari-saudari kalian sebagai alat yang dijadikan oleh syaitan untuk bisa menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah. Kemudian ayolah hibba, ini ana coba bikin garis-garis saja supaya antum nggak susah nyatetnya. Fungsi niat. Fungsi niat secara umum adalah pembeda. Ya, ini niat. Secara umum niat itu adalah pembeda. Pembeda dari apa? Yang pertama di sini adalah pembeda dari satu amalan ke amalan yang lain. Dari suatu amalan ke amalan yang lain. Dari satu amalan ke amalan yang lain. Itu fungsi niat yang pertama. Nah, dari satu amalan yang lain, dari satu amalan ke amalan yang lain itu ada dua modelnya. Antum bagi lagi jadi dua. Yang pertama, dari suatu amalan
dengan amal, pembedanya itu adalah antara satu amal dengan amal lainnya itu beda. Di sana ada wajib dan di sana ada sunnah. Ya. Pembeda sebagai antara satu amal yang hukumnya wajib atau sunnah dengan amalan lainnya. Dan yang kedua adalah pembeda antara ibadah dengan adat. Ya. Jadi niat itu fungsi yang pertama adalah pembeda antara satu amalan ke amalan yang lain. Yang pertama, amalan dengan amal lainnya, dan yang kedua antara amalan dengan adat. Contoh ayolah hibba, antara suatu amalan dengan amalan yang lainnya adalah bagaimana kita berpuasa. Kita puasa hari Senin. Sekarang kita puasa hari Senin itu, niatnya apa? Puasa Senin Kamis kah? Atau puasa ganti ketika Ramadan kemarin yang bolong? Ini pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Ya, antum puasanya hukumnya sunnah atau antum puasanya wajib? Antum salat zuhur atau salat asar? Sama-sama 4 rakaat. Ya, tapi niatnya beda. Antum salat sunnah qabliyah subuh dengan salat subuh, sama-sama 2 rakaat, tapi beda. Yang satu qabliyah subuh, yang satu salat subuh. Ini pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Itu fungsi niat. Dan yang kedua, antara amalan dengan adat adalah ketika antum mandi. Contoh, antum mandi wajib, ya, untuk menghilangkan hadas besar, atau antum mandi biasa, mandi apa sebelum subuh, mandi pagi. Ya, ini beda antara adat dengan ibadah, berbeda dengan niat. Antum makan subuh, ya, niatnya apa? Sahur apa lapar? Nah, ini. Antum nggak makan seharian, niatnya apa? Niatnya puasa, atau antum memang nggak suka makan, diet, atau antum lagi nggak ada fulus, nggak bisa buat beli makan. Nah, ini beda. Anak-anak kos sering puasa kayak gitu ya. Nah, itu antara adat dengan ibadah, itu fungsi niat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk membedakan antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Ayolah hibba, antara ikhlas dengan tidak ikhlas ini, kalau amalannya ikhlas karena Allah sudah diterima karena Allah. Namun ketika niatnya bukan karena Allah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena dunia. Ya. Tadi gimana? Sini ikhlas dan tidak ikhlas ya. Ikhlas dan tidak ikhlas. Kemudian di sini tadi karena Allah dan bukan karena Allah. Bukan karena Allah dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama karena dunia, dan yang kedua karena pujian. Beda. Hukumnya beda. Ketika seseorang tidak ikhlasnya karena dunia, ada 3 kemungkinan. Antum bagi lagi jadi 3. Ya. Ketika niat dunianya lebih kuat dari niat akhiratnya, niat dunianya lebih kuat dari akhiratnya, maka amalannya tidak mendapatkan pahala. Amalannya tidak mendapatkan pahala. Dia menuntut ilmu, dia berdakwah, niat dunianya lebih kuat supaya dapat fulus, maka dia tidak mendapatkan pahala dari dakwahnya. Namun ketika niat dunia dan niat akhiratnya lebih tinggi dibandingkan niat dunianya, dia dakwah, niatnya ikhlas karena Allah untuk menyebarkan agama ini, tapi ya dia mengharap juga, ada harapan dari situ, mengajarkan Al-Quran, ada harapan dapat mukafaah. Kalau niat dunianya lebih kecil dari niat akhiratnya, maka dia mendapatkan pahala akhirat tersebut. Dan kalau seandainya niat dunia dan niat akhirat dua-duanya sama-sama kuat, maka ini Allah Ta'ala alam. Harapannya dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kalau niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Tapi kalau karena pujian, tadi ini, karena pujian, niatnya karena ingin dipuji, maka sudah batal. Batal ketika ibadahnya karena riya, karena ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, maka batal. Dan ini ayolah hibba, sebenarnya ada rincian bagaimana amalan-amalan yang tercampur dengan riya. Namun sudah 7:30. Ya. Anda akan bacakan secara cepat saja. Ayolah hibba.
hukum amal saleh yang tercampur dengan riya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika tercampurnya di awal ibadah, dan yang tercampurnya itu adalah asal ibadahnya, maka sudah batal. Tidak bisa diambil lagi. Karena sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Saya itu zat yang tidak membutuhkan sekutu. Kalau ada orang yang beramal disertai dengan sekutu, sudah aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Enggak diterima sama Allah. Ya, ini ketika terjadi di awal apa? Di awal ibadah. Sehingga terhapus ya amalannya. Kemudian kalau di tengah ibadah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya hibba, ketika riya datang di tengah ibadah, kemudian dia berusaha untuk melawannya. Dia lagi sholat, datang calon mertua, dalam calon gubernur, dibagus-baguskan sholatnya sudah. Niatnya awalnya ikhlas karena Allah, tapi di tengah ibadah ada yang mengganggunya. Maka kalau seandainya dia melakukan perlawanan ayol hibba, dia tahu itu riya, dia lawan, maka para ulama mengatakan amalan diterima. Baik riya tersebut hilang ataupun riya tersebut tidak hilang. Dia sudah lawan, sekuat tenaga dia lawan untuk mengikhlaskan kembali salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, namun tidak bisa, terlalu nikmat riya tersebut. Akhirnya apa? Tapi dia sudah berusaha, namun tetap tidak hilang. Maka kata para ulama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dia sudah berusaha, maka amalannya akan tetap diterima. Dia akan mendapatkan pahalanya. Dan yang kedua, kondisi yang kedua adalah ketika dia mendapati riya di tengah ibadah, tapi dia tetap enjoy, malah menikmati riya tersebut. Karena riya dan sum'ah itu enak, lezat, nikmat. Ya, dia menikmatinya, maka ini amalannya hapus. Sebagian ulama mengatakan seluruh amalannya dari awal sampai akhir hapus. Namun sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang terhapus adalah amalan yang tercampurnya saja. Karena dia asal sholatnya ikhlas karena Allah. Namun ketika dia memanjangkan bacaan, memperbagus gerakan sholatnya, itulah yang tidak diterima. Karena itu yang tercampur riya. Adapun asal sholatnya diterima. Kemudian ayolah hibba, ketika riya datang belakangan, amalannya sudah selesai. Hajinya sudah 10 tahun yang lalu. Ana mah udah haji dari kapan tahu, antum mah baru sekarang hajinya gitu ya. Atau ana mah hajinya haji furoda. Beda dong, jangan haji biasa, harus haji furoda gitu ya, karena bayarnya lebih mahal. Nah ini gimana? Udah 10 tahun yang lalu, tapi riyanya baru sekarang. Bagaimana status pahalanya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan sudah batal. Rusak pahalanya. Ngeri ya? Amalnya sudah lalu, tapi masih bisa batal. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan tidak. Riya setelah ibadah itu adalah dosa tersendiri. Dan Allah Ta'ala alam, sebagian para ulama lebih condong ke ini. Ya, karena setengah mati kalau yang pertama tadi. Ya, setengah mati kita sudah beramal capek-capek, kepleset sedikit ya. Hilang, hapus amalannya, hajinya, segala macamnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa riya setelah ibadah itu dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Nah, sekarang ayolah hibba, secara keseluruhan riya tadi. Bagaimana kalau ada orang yang dia sempat riya, baik sengaja ataupun tidak sengaja tadi, baik dia lawan ataupun tidak dia lawan tadi, setelahnya dia bertaubat kepada Allah. Bagaimana hukumnya? Orang yang sudah riya sebelumnya, kemudian mungkin dia baru ngaji sekarang, baru tahu, oh nggak boleh riya itu. Gimana dong gitu? Saya dulu itu bangun masjid puluhan miliar, saya tahu itu karena riya. Saya ingin disanjung oleh orang. Terus bagaimana amalan tersebut? Saya sekarang ingin bertaubat, apakah diterima amalannya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sangat keras dalam masalah ini. Padahal beliau itu disebut apa? Doktornya
hati. Namun beliau sangat keras. Beliau bilang tidak. Karena ini tidak memenuhi kategori amal soleh. Karena amal soleh itu yang pertama apa? Syaratnya ikhlas. Ketika dia sudah tidak ikhlas, dia ria, berarti ini bukan amal soleh. Sehingga tidak bisa diterima. Hapus amalannya. Dan pendapat yang kedua, yang semoga, ya, meskipun secara kaidah lebih kuat tadi. Secara kaidah, karena bukan amal soleh, kata Imam Ibnu Qayyim. Secara kaidah lebih kuat itu. Namun ini yang diharapkan oleh para ulama, amalannya masih tetap diterima. Berdasarkan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah yang menghalangi pahala orang-orang kafir yang mereka bersedekah itu, melainkan mereka kufur kepada Allah. Berarti kalau mereka tidak kufur kepada Allah, mereka beriman, maka pahala-pahala tersebut akan hadir. Sama seperti itu orang-orang yang beramal saleh. Kalau dia beramal saleh namun dia tercampur, tidaklah dia mendapatkan amal saleh itu karena terhalang karena ria. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kepada Hakim Ibn Hizam, "Aslam ta'ala ma aslafta min khair." Hakim Ibn Hizam bertanya, "Ya Rasulullah, dulu aku itu berbuat baik, sedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni janda, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah pahala yang dulu itu, yang aku lakukan ketika aku masih kafir dahulu, itu menjadi pahala ketika aku telah masuk Islam sekarang?" Nabi Muhammad mengatakan, "Engkau masuk Islam bersama dengan pahala yang dahulu engkau lakukan." Bayangkan ayolah hibba, orang yang kafir saja ketika dia bertaubat pahalanya kembali. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang beribadah, kemudian ibadah tersebut tercampur dengan kesalahan dan dosa, ketika dia bertaubat maka sudah tentunya Allah akan lebih menerima kembali. Wallahu ta'ala alam, ini yang diharapkan. Namun tadi ya, tetap berhati-hati dengan masalah niat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Ya Allah, kepanjangan ya. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah dari ana dan dari syaitan. Kepada Allah ana mohon ampun, kepada antum anda minta maaf. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.